bukan Samaritan ya, mereka itu menganggap adanya sosok mesianik yang dijanjikan oleh para nabi. Tapi masalahnya Baru ada ya zaman Daud berarti. enggak, dari Abraham sudah ada, tapi samar-samar. Jadi Gimana? enggak, sebentar. Ini? Jadi sebentar gua akan tunjukin. Jadi yang mereka tunggu itu adalah Mesias yang raja seperti Daud, yang priestly seperti dari dari keturunan Harun ya, seperti imam besar Harun, lalu raja dan nabi seperti Musa. Nah, dalam hal 3 jabatan itu nabi dalam digambarkan. Musa. Iya, rujukannya ke Musa itu dalam hal apa? Nah, ini dia. Kalau cuman masalah menikah dan seterusnya, itu tidak signifikan. Karena Musa itu membawa suatu perbedaan yang signifikan kepada bangsa Israel. Salah satunya itu, kalau gua nggak salah, ada di Kitab Ulangan. Dia membawa suatu perjanjian kepada kaum Israel. Sejak itulah orang-orang Israel ini mengenal perimamatan. Satu kitab imamat itu, karena adanya satu perjanjian ini. Nah, gua akan buka tuh perjanjian darah. Nah, inilah nabi yang seperti Musa itu melakukan mujizat seperti Musa ya, dan membawa perjanjian itu sudah pasti gitu loh. Nah, dan tidak ada lagi nabi yang seperti Musa, dikatakan seperti itu dalam artian tidak ada lagi nabi sebesar Musa. Semua nabi-nabi itu mengikuti covenant atau perjanjian dari Musa. Nah, makanya ini kalau teman-teman tolong ya untuk nonton dari literatur Yahudi. Mereka tuh betul-betul menunggu satu sosok Mesias. Dan satu sosok Mesias ini itu cuma satu. Nggak bisa ada banyak. Daud itu pun tidak pernah disebut sang Mesias yang dijanjikan. Enggak. Karena sang Mesias itu harus lahir dari keturunan Daud. Harun pun enggak. Nah, kenapa mereka tuh menunggu 3 jabatan ini? Karena dipercayai bahwa Bait Allah itu akan berdiri selama-lamanya. Kerajaan itu akan ada di tangannya selama-lamanya. Dan nabi ini akan sebesar Musa. Nah, inilah sosok yang ditunggu-tunggu oleh mereka. Jadi makanya gue mau tanya teman-teman dari Samaritan, apakah ada konsep seperti itu? Konsep Mesias ini. Berarti ambil dari umum dulu. Enggak, di sini ada Samaritan kan? Ada Samaritan tuh. Ada Samaritan. Nih ada teman kita namanya siapa? Bacalah tuh namanya. Yang mana sih ini? Surat Maryam. Ini yang pakai bintang Daud nih, bro. Itu apa tuh nama orang Indonesia so aneh-aneh. Nah, ini apa nih? Itan. Siapa yang nasbi ini? Kak di mana nih Pipen lo? Halo, Samaritan sih? Itu bukan Samaritan kali. Itu bukan Samaritan. Nun. Ah, lu sok Samaritan. Dia bukan Samaritan. Karawitan. Ini bukan Samaritan tuh. Karawitan. Atau apa sih, Pra? Gue lupa, Pra. Oh, ini Mahmadim. Mahmadim. Bangsa Israel, bro. Ada. Bangsa-bangsa Israel yang hilang. Karawitan ini. Namanya Mahmadin Yakob. Kaburlah dia bukan dia. Yakob kagak Nun itu. Dia bukan apa-apa. Ini kelasnya mumpung rame nih, absen dulu. Amarit orang tuh coba tanya-tanya si Valen deh. Waduh, dia Valen juga. Mereka nggak punya. Valen kan Yahudi KW. Ini di atas Valen ini. Kalau tadi di atas Valen dia. Gue akuin dia karena dia dulunya Kristen. Jadi kalau dia jadi Yahudi, gue akuin. Dia pengen kembali ke root asalnya.
Nggak bisa. Yang tadi tuh dulu dia pernah cerita sama gue, dia dulu Muslim. Terus dia sekarang Mana Iya. dulu? Islam. Kristen tuh ada konsep Mesias. Tahap Dia bilang sama namanya gue dia Islam Mesianik. Ya, ada kali Islam dia. Mesianik. Apaan bro? Gini loh, Pra. Kalau Iya, dia pernah kalau cerita ada- sama gue dia Islam Mesianik. kalau ada orang Islam Mesianik. Enggak, dia alirannya Ibrahim, milah Ibrahim dia alirannya. Kita tema Ibrahim ini. lagi. Sabdo, Apa? kita punya tema nih. Ayo, Ban. Islam. Sholat itu nggak milik ada. Kristen apa? Ban, dulu. Gue punya tema nih yang mau diskusikan nih. Ada Rion sama Alhutab yang mau diskusi ya berdua doang nih. Ya Itu sudah, temanya. berdua aja lah, berdua aja. Enggak, lu temanya ini sama Islam lah. Temanya sholat itu milik Kristen atau Islam. Ayo, Maksudnya sholat. Gue nggak denger. definisi sholat apa? Jangan lo nanya sekarang ke gua definisi apa. 5 kali sehari itu loh sholat. Yang bawa topik ini siapa? Gua yang ngajuin tema ke lu, narasumber gua si Adirion sama Alhutab. Kenapa? Ntar Kenapa sebelum ngajuin orang? Kenapa Sebentar, ngajuin sebentar. orang? Bro King, boleh nanya nggak? Lu mau gak? Ban, Bro King, Sabdo. nanya dong. Nanti bro, berat itu bro. Mereka tahu. Nih Pra, coba lu nanya apa Pra? Enggak, masalahnya dia mau pemanasan, Ban. Dia mau Mana? amal Zuma. Gue mau Jadi nanya. pemanasan aja dengan Siapa? tema ini. So banget sih muslimnya. Siapa? Gue nanya. Ya apa Pra? Nanya apa Pra? Tanya Pra. Si Adirion Siapa yang sama Pra? Zuma. Si Ustaz Pra Zuma. siapa? Zulkifli. Aku nggak kenal. Sebelum- Cipra ini siapa? Sebelum apa? Sebelum apa? Ini nih Alhutab namaku. Kayak pas. Oh, ya pas. Aku mau nanya nih. Ini si Ban apa si King Real ini yang mau jawab. Sebelum wahyu turun, Nabi Muhammad itu beribadah pada hari apa, bro? Buset. Pertanyaan Buset. apa? Ya baru. Sebelum wahyu turun, Ya, Gimana? bro. Dia beribadah pada hari apa? Lu nanya udah kayak ngancam. Ancaman ini bukan pertanyaan. wahyu apa nanya? Ya ayyuhal muzammil kumil laila illa qalila. Kan itu rasanya. Wahyu apa? Sebelum gini maksudnya sebelum baginda Muhammad itu menerima wahyu, beliau sholat enggak? Wahyu apa? Wahyu Quran. Aku bingung ya, kenapa kalau saat topik menarik gini pura-pura amnesia. Menarik Iya. bagi kalian kan? Apa? Ya, Hah? benar. Mau apa? Mau apa? Wahyu apa? Menurutmu Itu wahyu apa? mana dalilnya? Wahyu apa? Template banget ya. Yang lain aja. Wahyu Rainbow Selby. Ayo Rainbow Selby. Ya, Wahyu Rainbow, ada pertanyaan. Coba, Rainbow, bro, Cepas, silakan Alhutab. Ya. Rainbow, si yang jawab. enggak. Ya, Rainbow nih Pra, nih bagus nih Pra. Nih muda nih. Kok Rainbow? Rainbow emang Islam ya? Islam. Ayyuhal muzammil Islam. kumil laila Ini illa bagus, Pra. qalilan nisfahu wa King, bentar, Mas King, Pak, Mas King, bentar. Sabdo, denger Bentar. dulu dong. Kita fokus dulu. Ini bahas sholat soalnya. Kita kan Hmm. harus fokus. Ditanya Nah, ini Nabi sholat Muhammad ini kan- ibadah. Kasih Iya. intro dulu, jangan apa ya, apa namanya? Oke nih intronya nih, gue yang buat intro. Kan pihak Muslim selalu mengklaim sholat itu milik Islam, dan adapun orang Kristen itu dibilang meniru-niru sholatnya Islam. Nah, untuk menguji kebenaran materialnya itu, kita harus menguji balistik dong di lapangan. Seperti apa sejarahnya? Tahu saya Nah. Kristen nggak sholat. Iya ya. Sabar Hashtag dulu. pertanyaannya gini, Pak Kaisar sholat nggak Pak Kaisar? Sholat dia. sholat ya. Sholat apa? Sholat. Tujuh. Udah nanti kita masuk. Nanti lah. Sholat fardhu subhi. Dalilnya mana sholat? Udah ada nanti kita masuk ke lapangan. Kita kan baru tahu lah yang ini belum bawa- masuk lapangan. Tuh. Yang bawa tema kan
Iya. Sampean semua. Iya, Kasih prolog dulu. Oh, Kristen seperti ini. Ya makanya si Adrian tadi mah prolog gua itu ngapain? tadi lu yang Tadi kan prolog gua, lu pikir tadi kecap. Tiba-tiba jebret. Selamat Kaget. datang. Lanjut Kaget. Adrian, lanjut. Berapa? Prolog. Tiba-tiba jebret katanya Bra. Kaget berarti dia nih. Enggak. Enggak, kenapa sih kayak Jadi takut gini, banget gitu. Iya, nah pertanyaan mula-mula, maksudnya gini, kalian mengklaim nggak kalau sholat itu milik Islam? Jangan langsung pertanyaan. Enggak. Dulu gini lah. Enggak, ini bener nggak? Enggak gini Enggak, nih, sebelum kita masuk ke... Enggak, gue buat prolog dulu. Ini nih, sebelumnya kalian mengklaim nggak bahwa sholat, enggak Sebentar bahwa dulu. sholat itu adalah milik Enggak, Islam? Kalian mengklaim nggak? Enggak. Kalian nggak? Jadi milik Kristen ya? Berarti milik Kristen ya? Yang kalian ambil ya? Nabi Musa juga sholat kalau di Islam kan. Udah mah, yang gitu dulu, ntar. Jadi kalian Bahkan mengklaim Nabi Ibrahim juga sholat kalau di Islam kan. berarti kalian akui bahwa Kristen juga sholat lebih dulu dibanding kalian. Ini Islamnya Muhammad kan, bukan? Enggak, kalian mengakui toh, berarti orang Kristen dulu yang sholat dibanding kalian toh. Mana dulu? Ya nggak mungkin lah, nggak mungkin lah karena Musa juga Nah, sholat kalau mantap. Berarti di sini kita buktikan siapa yang duluan sholat. Dalilnya Ya. Musa juga sholat. Enggak ada. Belum enggak ada sholat Nabi Musa tuh enggak sholat, bro. Jangan bohong. Sholat nggak? Musa tuh nggak sholat, bro. Enggak, gini aja. Oh nggak sholat ya? Gini aja Nggak tuh, sholat. aku tanya Gimana? begini aja. nggak usah melebar lah, langsung aja dalilnya Pak. Baginda Rasul Ya, pra-pra. sebelum menerima wahyu, dia sholat enggak? Gue masih kafir. Aduh, gua bingung. Nah, pertanyaan gitu aja mesti mikir dulu. Hah? Kata Kan siapa? sholat itu ada perintahnya. Emang apa? Emang mau apa? Jadi Sudah sebelum sholat. Bukan, sebelum diperintahkan sholat, Baginda Muhammad sholat enggak? Gitu loh pertanyaannya. Sholat lah. ya belum. Terus dia ibadahnya Pra. hari apa, bro? Nggak Jadi pakai dia hari ibadahnya lah. Orang ada belum Sholat ada perintah malam. kok, belum tanya. Iya. Dia ibadahnya bagaimana? Kan belum ada perintah. Gimana sih? Iya, itu pertanyaannya. Ini sama bertanya seperti kayak kisah Ibrahim. Berarti dia bukan Islam. Sebelum diperintahkan sunat, ya dia kan nggak sunat. Berarti dia nggak sholat. Bukan Islam. Nabi Adam aja sholat kalau di Islam kok gitu. Jadi Muhammad atau ke Adam, gue gatel banget sih kalian. ayo Lo sholat. kitabnya kejauhan Fokus ke Muhammad. 6 nih. Enggak, fokus. Kalau Nabi Musa sholat memang berarti otomatis Muhammad sholat, kan nggak kayak gitu. Masuk. Nggak ada pembuktian, kalian tuh yang benar dong. Nabi Adam aja sholat, terus kenapa? Ya, iya. Berarti Muhammad sholat. Yang benar. Iya. Nggak kayak gitu pembuktian. Nah, Sholat. sekarang sebelum diperintahkan sholat, dia sholat nggak? Ya karena Enggak kan? sudah diperintahkan maka sholat. Kalau di hadis Pas belum Nabi diperintahin? subuh, Nabi Adam salat subuh. Iya, terus Muhammad sebelum diperintahkan umur 40 tahun itu dia sholat nggak? Selama 30 something. Sholat. Hah? Iya. Sholat. Sebelum diperintahkan dia sholat? Kok ragu gitu sih jawabnya? Iya. Di surat Al-Muzammil itu. Ya, iya. Kok surat? Kan berarti kalau surat udah ada pewahyuan. Surat. Dulu turun baru Muhammad jadi nabi kayaknya. Iya dong. Dilempar selembar-selembar gitu dari langit kan. Yang bilang Sholat nggak? Quran itu gedebuk dari langit siapa? Jangan fokus sholat dulu, jangan ke langit-langit. Tentang sholat ini loh, dia sebelum Perintah. iya. Lagi di Zoom. Sinilah harusnya kasih premis dulu. Kok harus? Di Kristen seperti ini, sholat perintahnya Yesus sholat berapa rakaat? Enggak. Kok bisa dia nggak sholat, bro, selama 39 tahun? Jangan ke situ dulu, ke Yesus dulu. Katanya kamu kan klaim bahwa itu Kristen miliknya. Justru kami sholat, Kristen itu sholat, itu semua untuk mengingat Yesus. Pada 7 waktu itu, Pak. Jadi sebelum Yesus ini Yesus itu melakukan sholat ya tradisi Yahudi.
tradisi Yahudi, Gue sholat tradisi Daud dan tradisi Daniel. Oke, ya Ya. sholatnya Yahudi sholat. Udah ada Itu fokus dulu ke Yahudi aja Muhammad. Milik Yahudi Kita aja fokus dulu deh. ke Muhammad. Apa? Milik Yahudi aja. Yahudi aja nggak sholat sekarang. Jangan klaim Kristen yang duluan, berarti Yahudi duluan. Yahudi sekarang nggak sholat dia itu sholat-sholatan itu. Bro, kalau orang Bohong-bohongan. nggak ibadah boleh nggak kita bilang ateis? Enggak bisa. Nggak bisa. Enggak bisa. Lu misalnya Jadi Kristen, apa? tapi dia enggak Agnostik. pernah Ya, nanya. Loh, Ada dia kan Kristen kalau yang dia kan prolog belum tadi nggak kayak belum gitu. turun wahyu. Belum turun wahyu, bro. apa itu? Apa itu, ha? Apa itu loh? Hah? Apa itu? Apa Jurus-jurusnya itu? itu loh. Jurus-jurus. Maksudmu itu apa? Bagaimana orang Itu jurus-jurusnya Neymar itu. Pemain bola Neymar. Apa tuh? Pura-pura Itu kena apa? sliding. Pura-pura kena Iya. sliding. Guling-guling dulu dia. itu kan sama seperti Yesus itu kalau belum mengajar Jadi minta dia penalti ya anjir. Bullying. Apa namanya? Diving. Muhammad apa? sebelum jadi nabi. Melambat-lambatin waktu biar ada kesempatan Google atau enggak mikir dulu gitu. Gini bro, kamu jelasin dulu. Sholat Dan itu mereka apa? yang punya klaim, biarin mereka yang punya klaim tuh menjelaskan klaimnya dulu. Ngapain kita capek-capek jelasin? Iya. Memang siapa? Kalau gitu berarti bisa Tapi- dikatakan umur 1 sampai 39 tahun belum pernah ibadah dong ya? Tapi premisnya tadi udah mentah dia karena Yahudi sudah sholat duluan. Berarti bukan Fokus. Kristen. Coba fokus. Enggak, dari umur 1 sampai 39 tahun tuh beliau sholat enggak. Aku nggak mau ke situ. Kenapa nggak mau ke situ? Kamu jelasin dulu. Mana sih? Aku nggak mau ke situ. Ngomong sih. Emang diapain lu? Kan dia. Cuma kosong gitu, bro. Aku nggak mau. Jangan ke Panas situ ya? kemana, Sabdo, lo mau jadi mau lo kemana? Jadi lo mau kemana? Jelasin dulu di Kristen itu konsep sholat asalnya dari Oh, mana? nggak bisa. Benarnya mana? Dari Yesus atau dari ibunya Bisa. Yesus. Nanti lu mau berangkat dari situ kan? Gue tahu klaim kalau Islam tuh begitu. Coba jelasin dulu dari situ lu mau berangkat kan? Enggak. Maria Nggak mau ngasih tahu. sholat sama Yesus gimana gitu. Tapi nggak mau ngasih tahu. Nah, aku nggak Gue mau tahu ke situ. trik-trik mereka apa. Ya, sholat di depan Yesus misalnya gitu harusnya. Bukan. Ya. Ya. Pertanyaannya, Muhammad itu umur 1 sampai 39 tahun sholat enggak? Nomor 1 ngapain sholat? Nomor 1 pula. Ya, umur dewasa pada waktu layaknya sholat, itu dia udah Belum. sholat atau enggak? Udah balik lah. Jadi Sholat enggak? dari Maria Sholat nggak? itu sholat pada Yesus enggak? Itu aja dulu ceritain Enggak, dulu ini baru Pak, ngaku bukan Muhammad. fokus dulu. Ini kamu Muhammad yang itu sholat ngapain? enggak? Gue mau Rian nanya, kan Bro. Sholat enggak? Gua- Katanya gua milah mau nanya, Ibrahim. Klaim milik Yahudi, milik Ini Kristen. Pramu gue nanya. Bentar lu, Baik, tolak gua anaknya. ditanya, Bro. Gue nanya lagi, kayaknya mereka nggak mau jawab. Boleh nggak anak bayi Nggak. itu diazanin sama ibunya? Anak bayi diajanin sama Kalau kurang empat tahu tahun gua. itu bahasa sholat aja lah. Ntar anak Suara bayi suara yang baru kecil ya? lahir, Gimana sih? Sholat aja. Digedein. anak bayi yang baru lahir diajarin sama ibunya. Azan itu kan enggak. Enggak boleh ya? Ada banyak yang lemah kata. Bapaknya lah. Nggak, boleh Bukan nggak, sama Bro? bapaknya gue tahu. Iya. Bukannya sama Gua bapaknya, nanya. Prah. Gue nanya, boleh nggak diajanin? Gue tanya sama Muslim, boleh nggak diajanin sama ibunya? Azan ke bayi itu hadis apa Quran sih? Nah, itu kan aku nanya ke kamu. Nah, makanya pertanyaannya itu yang benar. Sunat itu hadis atau Quran sih? Bro, misalnya gini. Sabdo, harus Misalnya tunggu. Sabdo sama si Ban, lo lihat thumbnail yang buat Juma sama si Aderion besok. Ini Lihat keren tuh, ini tuh. pasti ini. Pasti Thumbnailnya. keren. Siap. Di grup tuh lo lihat. Ini pasti keren Pak Kaisan ini kalau udah bikin thumbnail. Pasti Lo keren. lihat tuh thumbnail di grup. Mana? Lihat. Ya di grup udah. Oh di grup ya, tak pikir di share screen. Oh, lo lihat No. tuh. Wih. Woi.
Rion, Boleh. sejak kapan Rion Buktikan ziarah imankan jam? sholat. Apakah milik Islam? Waduh. Akhirnya Nah, Rion jadi itu. muslim. Jadi Motor Prade, kalian. Subhanallah. Prade, Nah, Rion di jadi dalam muslim. Islam itu anak hmm. bayi itu hanya Tapi boleh kok diazani tapi oleh kok bapaknya. kecil, Pra, suaramu, Pra. siapa Bentar dulu, bilang? teman-teman dengar dulu. Gimana? Sedangkan hadis pun itu Siapa masih bilang? diperdebatkan kesohihannya masalah adzan. Nah, ini ini adzan pula kan nggak nyambung. Lu baru ngomong udah sedang. Baru kita mau ngomong kok udah sedangkan sih? Bahas oh. dulu. Halo. Oh. Udah pakai jedor. Siapa bilang azan itu hanya dibolehkan sama bapak? Nah, geser, Pra. Siapa bilang, Pra, katanya, Pra? Tes. Suara kecil, Pra. Adzan Kecil suaramu, Pra. hukumnya pun boleh, bukan sunnah juga bukan ini. Kalau di sisi fikih, bukan anjuran. Kecil suara lu, Pra. Lu keluar dulu, Pra. Si Pak ini kecil suaranya. Keluar dulu deh. Udah keluar dia kayaknya. Gue kecewa gue kalau ngeliat kata teman-teman muslim. Tes. Pra. Coba diam dulu coba nih. Tes. Nggak kedengaran. Kecil, Pra. Kecil. Ini paling jago ini. Sebenarnya kayu pas ini. Waktu Isa lahir. Kecil suaranya loh. Siapa? Ngantuk kali Kecil, Pra. Mas siapa yang ngazanin? Kan adanya cuma ibunya. Yang ngazanin siapa? Muhammad. Kan yang ada ibunya doang. Sama dengan Isa juga. Ngajarin siapa Isa? Siapa ya? Yang ngajarin Isa siapa? Pra, suara lo kecil, Pra. Kecil banget. Parah. Bang Muhammad Kenapa sih kok bisa gitu deh? Amang coba lu ngomong suara lo kecil nggak? Tes. Enggak gede kok. Ini kecil. Kabel ini masuk ke hidung juga. Bin Muhammad siapa ya? Kan bapaknya udah nggak ada. Emang zaman Muhammad kecil. diazanin. Emang udah ada azan waktu zaman Muhammad lahir? Kan belum ada. Sedangkan hadis azan itu aja banyak hadis palsu. Makanya azan itu waktu Muhammad lahir kan belum ada. Iya, Yang ditanyakan ini dasar pijakannya palsu. Gimana kita mau jawab, saudara-saudara? Saya apa sih enggak suara kecil? Jago Pak Kayu. Kayaknya hancur banget. Tes. Iya, coba. Makanya teman-teman Kecil banget suara lu, Pra. Udah gemet. Belajar sejarah ya. Terus apa lagi? Itu jadi enggak, kita yang belajar Pak Ban sama mereka. Karena menanyakan si kayak pas balik. Konyol dia. Kenapa ya kayak pas itu ya? Yang belum ada. Enggak, jadi Baginda Muhammad belum sholat. Tanya sholat. Pas sebelum jadi nabi belum sholat. Belum sholat. Itu belum sholat. Milah Ibrahim enggak? Ngikutin milah Ibrahim enggak? Kalau sunat ngikutin milah Ibrahim. Enggak, kalau sunat ngikutin milah Ibrahim bukan? Perintah sholat itu ada. Bukan sebentar. Lo sunatnya ngikutin milah Ibrahim enggak? Ngerti enggak? Sunat. Perintah sholat itu ada. Ini ban fokus dulu. Baginda Muhammad itu sunat kan ngikutin milah Ibrahim toh. Iya kan? Ya, sekarang dia sholatnya ngikutin milah siapa? Sholat secara fikih apa secara apa? Enggak secara apapun. Pada waktu umur 1 sampai 39 tahun beliau sholat enggak? Satu lagi. Belum selesai. Sholat lagi. Sholatnya itu sholat fikih apa sholat apa gitu loh. Apapun sholat you name it. Apapun itu pada umur 1 sampai 39 tahun beliau mengikuti milah Ibrahim yang sholat enggak? 1 tahun tuh masih di pangku digendong. Maaf. Kayak umur berapa kalau kira-kira yang pantas sholat umur berapa? Maaf. Umur berapa? Umur berapa yang pantas sholat? 5, 6, berapa?
7. Pada saat umur baginda Muhammad pantas untuk sholat, di umur itu sampai umur 39 tahun sebelum beliau menerima wahyu, beliau mengikuti milah Ibrahim yang sholat enggak? Ya. 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 Berarti Sholat beliau fikih apa sholat. sholat apa ini? Sholat fikih apa sholat apa ini? Kalau sholat secara Sholat ini apa? ya. Karena di Ka'bah sholat juga apa? orang pada banyak yang sholat. Iya. Sholat apa itu namanya? Sholat milah Ibrahim katamu tadi. Iya, sholat milah Ibrahim itu apa maksudnya? Ya sholat, ya ruko, Ya ya apa? sujud, ya tawaf, ya ini. Kan itu milah Ibrahim semuanya itu. Ya, sholat aja dulu, jangan ngomongin tawaf. Sholat Ya kan fardu. milah Ibrahim tadi dibahas juga. Rian? Nah, iya, sholat apa itu? Coba. Sholat fardu nggak? Non fikih sholatnya. Non fikih itu apa artinya? Ya kayak gitu lah, bukan sholat yang misalnya setelah dilakukan dalam perintah Quran. Karena surat kedua tahu nggak? Setelah dibakukan Quran, misalnya di surat Al-Muzammil, itu kan ayat kedua kan? Surat yang turun kedua kan? Setelah Iqra. Iqra kan langsung ada kedua itu. Kalau Bang Dian apa namanya surat kedua itu? Ayat kedua turun. Terus, apa itu? nggak ada ayat kedua turun. Mana ada yang turun? Yang turun Yesus, bukan sholat. Nggak ada turun. Iya, fokus saya dulu ke Muhammad. Nah iya, Nggak ada yang setelah turun. fikih, barulah itu ada ketentuannya. Setelah fikih barulah ada ketentuan. Nah, berarti sholat milah Ibrahim itu sholat apa namanya? Ya kan sholat milah Ibrahim lah. Di mana sih tuh? Boleh nggak contohnya sholat milah Ibrahim itu dasarnya di dasar mana? Nanti itu perlu saya ada hadisnya. Saya ngomong nggak ada. Ada hadisnya, ada hadisnya. Nanti ada. Nanti ada atau nggak ada? Ada. Cuman saya perlu harus nyari lagi yang kayak gini kan mendadak yang kayak gini. Ada. Milah Oh, Ibrahim ada. diajarkan. Secara milah Ibrahim ada, sholat itu ada. Cuman beda Cuman, dengan Islam Beda. ditanya selalu bilang Kristen kasih hadis doib gitu. itu. Ya, Nah, jadi sholat ya. dua nanti ketika selesai Iqra itu kan turun kedua, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus alaihi warattil qur'ana tartila. Surat kedua turun. Itu perintah untuk sholat, tapi sholat wajib bagi Nabi. Yang lain enggak. Itu sholat wajib Nabi. Yang sholat Ibrahim berarti Ibrahim itu sholat nggak wajib. Enggak, waktu itu belum. Jadi sholat wajib. Beda konteks yang lain. Leon. Coba dia, ya ayyuhal muzammil umil laila Teksnya illa aja gua nggak tahu gimana qalilan au zida alaihi warattil qur'ana tartila. Jadi sholat malam itu wajib bagi Muhammad. Wajib bagi umatnya enggak? Iya, itu kan pas waktu di zaman Nabi, pas di kenabiannya dia. Maksud gue di zaman dia Nabi itu dulu kan sholat. Hah? Sholat milah Ibrahim saya bilang bukan sholat fikih. Ada. Itu loh, dasarnya itu apa gitu loh. Ya milah Ibrahim kan sholat menurut Islam. Enggak sholat. Harus? Mana ada sholat? Kalau misalnya sholat, kenapa mesti ada Isra Mi'raj? Saya gue tanya dulu. Sekarang saya tanya dulu sama kamu. Kenapa mesti ke Isra Mi'raj? Dan justru dari ada tawar menambah jumlah sholat. Coba ada tawar menambah jumlah itu maknanya apa? Ayo. Kasih waktu saya berapa menit? 7 jam. Pas nggak? Cukup nggak? Nggak disela ya? Nggak. Oh ya. Penyalaan. Tadi tentang Isra Mi'raj, ya kita lihat konteks Isra Mi'raj itu untuk apa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi perintah untuk Isra Mi'raj itu adalah untuk menunjukkan kebesaran Tuhan, bahwa kita punya 2 kiblat. Di Israel 1, di Madinah 1, di Mekah 1. Itu kiblat yang di daerah sekitar kiblat itu, di 2 kiblat itu diberkahi tempatnya. Maka Muhammad pada saat perang tentara salib, peristiwanya itu kan waktu itu tentara salib bagi menguasai Palestina,
daerah situ ya, Masjidil Aqsa. Itu Nabi diperintahkan untuk Isra Mi'raj. Tujuan Isra Mi'raj itu bukan untuk sholat. Sholat udah ada perintahnya sebelumnya. Di mana? Kan udah tak bacakan ayatnya tadi ya, ayyuhal muzammil. Oh, yang 3 waktu itu, yang 3 waktu. Sholat 3 waktu. Malam doang. Iya, sholat 3 waktu. Malam. Cuman malam doang, bukan 3 waktu. Ya malam, nanti ada sepertiga malam, ada ini. Itu coba lihat baca si Al-Muzammil. Enggak, sholat yang sebelum Isra Mi'raj tuh sholatnya berapa waktu sih? Kalau berapa waktunya tidak ada keterangannya ya, karena itu hanya milah Ibrahim. Tidak ada keterangannya. Saya masih perlu. Gak ada keterangan tuh semua modal kamu apa bilang kalau misalnya Muhammad sholat? Baginda Ibrahim sholat. Kamu modalnya apa? Modalnya hadis ada. Modal kamu. Iya kok ada. Hadis itu kalau nggak sesuai dengan matan gimana? Doif atau sahih? Ya, sahih. Doif atau sahih? Di matanya nggak ada nih, di Quran nggak dibilangin, tapi di hadis dibilangin. Itu kira-kira gimana tuh? Soal Rian mau debat sama saya hari apa temanya ini, ayo misalnya lah, baru saya cari dasarnya saya. Kalian itu kadang-kadang enak jidat gitu loh. Kalau pada waktu orang bilang, oh ini nggak ada matanya, nggak sesuai dengan Quran. Nah sekarang saya tanya dulu, pas waktu di hadis itu ada sholatnya Ibrahim, di sholatnya di Quran nggak ada sholat Ibrahim, itu hadisnya doif apa tuh? Ini udah mentah deh. Matan itu kan harus dari siapa? Dari Ibrahim dong sama anak-anaknya. Ada nggak matan sholatnya Ibrahim ini? Kalau dari matannya Ibrahim ada. Ini mengapa Pak Tor ini? Kalau nggak ngerti ya, jangan komentar dulu Pak Tor. Kamu kalau nggak ngerti Abraham jangan ngomong. Jangan nuduh, kamu nuduh Abraham sholat. Kalau kamu nggak ngerti Abraham. Lah. Kamu nuduh Abraham sholat. Konyol. Nuduh, kamu menuduh sholatnya Abraham. Abraham itu sholat gimana sih? Ya sholat kalau dijelaskan. Sembahyang itu baru ada di zamannya Daud dan Daniel. Kata siapa? Kamu bilang semua sholat. Adam aja sholat, kamu bilang konyol kamu. Adam sholat kalau bisa. Adam itu kan pohon sholat nggak? Sepohon sholat nggak? Ya. Pohon sholat nggak? Semua kan jadi sholat kan di Quran kan semua sholat bro. Akhirnya yang nggak sholat kan sholatkan itu. Pohon juga sholat, gue tahu. Bertasbih dalam namamu. Sholat. Kan kalian begitu, digeneralisir semua. Nabi-nabi Islam, nabi-nabi sholat, semua nabi sunat, semua kalian gituin. Ciri-ciri khas kalian kan begitu. Ya memang sholat. Ya, sholat apa? Ya sholat. Sholat apa? Apa iya? Makna sholat apa? Abraham, coba. Kenapa mesti 3 kali? Ayo, gue mau tahu. Kenapa mesti ada sholat bukti? Ya ada. Ya apa? Ibrahim sholat. Sholat itu klaim. Orang-orang Israel aja nggak pernah sholat. Zamannya Musa, Pak. Nggak ada yang sholat. Memang bener. Nggak ada yang sholat. Kamu tuh bohong. Kalau Kristen mau klaim apa coba? Apa yang mau diklaim? Apaan? Dasar apanya? Kristen itu dari mana? Ada di kisah para rasul ada semua. Ini sholat itu milik Islam atau milik Kristen? Milik Kristen. Sedangkan tadi aja sudah Adrian udah bilang Yahudi sholat. Nih, kalau dasar orang Kristen sholat itu ada namanya jam pertama. Nanti lu curi lagi nih. Ini debat kita nih soalnya, aku malas gua. Beda. Ada jam pertama, jam ketiga, jam ke-6, jam ke-9, jam senja, purna bujana sama tengah malam tuh. Itu nama-nama sholatnya tuh. Dasarnya Alkitab. Memang lu pikir apa? Alkitab. Jadi kalau sholat jam pertama Yohanes 8 ayat 12. Sholat jam ketiga itu ada di Markus 15 ayat 25, Kisah Rasul 2 ayat 1. Sholat jam ke-6 itu di Lukas 22 ayat 44. Sholat jam ke-9 itu ada di Markus 15. Nah iya, itu enak kan. Kayak gitu kan enak.
Kalau lu Status hukum sholat apa? Status hukum sholatnya apa? apa? Sholat Status itu hukum sholat. maksudnya tujuannya status hukum. Status hukumnya ya. Kok hukum maksudnya? Sholat itu maknanya itu apa? Sholat itu maknanya apa? Terus kalau orang yang nggak sholat gimana? Orang yang gimana efeknya kalau nggak sholat? Enggak, gini Sanksinya apa? loh, sholat Status itu hukum sholatnya untuk apa? menjaga. Ini satu-satu. Apa sih pertanyaannya? Status hukum sholat di dalam Kristen apa? Sholat itu bukan hukum. Bagaimana sih sholat itu? Itu kebutuhan. Kok hukum sih? Berarti nggak diperintah. Kebutuhan lah. Berarti Loh, nggak diperintah. gimana? Memang kamu makan perlu harus diperintah dulu nggak? Kamu makan mesti diperintah dulu nggak? Nah, jadi Kira-kira. sholat Napas kamu katanya mesti ada di diperintah dulu baru Alkitab. napas. Katanya ada di Alkitab. Bentar dulu. Kamu napas. Iya. Kamu nafas itu perlu diperintah nggak? Kalau nggak diperintah nggak napas. Di Maria Begitulah sholat sholatnya gimana, kami. Bang Rion? Maria gimana sholatnya? Apa? Maria gimana sholatnya? Maria itu menggunakan ya sholatnya Maria tentu dia sebagai orang Yahudi, sebagai orang-orang Israel itu dia menggunakan sholat Nabi Daniel. Nabi Daniel. Jadi sholat Itu Yahudi. dari sholat Nabi Daud itu di Mazmur 119. Ada namanya juga sholat Daniel. Itu Kalau ada yang di kitab bebas Daniel sholat 6 mungkin tuh. gitu. Ya, bebas sholat. Sholat Nabi. Itu. Tapi makna sholatnya Daniel itu jadi makna sholat di Kristen tuh bukan seperti itu, bukan seperti Daniel, bukan seperti siapa? Daud. Justru fokus kita tuh yang 5 waktu itu yang kalian embat itu, yang kalian curi itu fokusnya di Kristen di Yesus itu sendiri. Iya, kalian curi itu. Kalau kami curi, kalian nggak sholat dong. Kalian curi, kalian klaim itu punya kalian. Anggap aja. Itu kalian klaim. Enggak lah, kemana ngeklaim aku. Aku seneng lah malah kalau ada Kristen sholat. Aku seneng banget loh kalau ada orang Kristen sholat. Oh, luar biasa. Jangan seneng, kamu laga lo kayak ditiru gitu loh. Maksudmu apa seneng? Maksudmu Ya, seneng berarti apa? Dia Berarti apa? Berarti saya ngikutin kamu. Sholat kita. Sama-sama sholat. Ngapain? Emang kiblatnya sendiri-sendiri kok. Hindu juga sholat? Kamu aja GR, itu punya milik kamu. Siapa yang bilang milik saya? Enggak ada, itu dari Ibrahim, dari Berarti bukan milik Islam kan? Berarti bukan milik Islam ya? Berarti bukan milik Islam kan? Adam, kalau kita sholat. Ibrahim berarti sholat. Ibrahim sholat, terus Isa sholat. Iya. Aku masih belum nge-match Terus nih. Muhammad kenapa nggak sholat? Muhammad kenapa tunggu jadi nabi dulu baru sholat? Siapa bilang kan? Ya, saya bilang, memang pernah dia sholat pas itu kecil. Ada nanti dalam beberapa Mana, tunjuk, mana? Tunjuk. Awas lu tunjukin tawaf lo, awas. Tunjukin awas. Ada. Ya, buruan tunjuk, ayo. Aku perlu nyari itu, Nyari aja, wong tadi di sebelah bilang nggak sholat kok. Orang Islam cuma lo doang bilang sholat. Nah, itu kan aku bilang sholat secara mila Ibrahim atau secara fikih. Apapun, gue udah bilang. Selesai dari Iqra, dari Iqra itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu ada turun wahyu kedua itu sholat langsung. Apa tapi itu mana? Sholat fikih gitu loh. Iya kan, berarti turun wahyu dulu toh. Nah sebelum turun wahyu itu dia sholat nggak? Ya sholat milah Ibrahim. Ya, kalau sholat ngapain turun lagi? Itu, ya ini kan lebih spesifik. Apa? Waktunya. Waktunya. Dulu kalau Abraham sholat semua jidat. Ya itu milah Ibrahim gitu. Kalau para nabi semua jidat gitu. Jidat. Mereka nggak ada waktunya, semua mau jidat gitu. Apa sih? Pakai jidat lagi. Udah lah. Nah, jadi apa? Para nabi itu mau sholatnya bagaimana? Kamu itu sok ngikutin nabi, cuman aturan sholat di Islam tuh artinya sendiri. Oh masing-masing nggak bisa.
Tadi Masing-masing. kamu bilang Isra Mi'raj, tapi Jangan udah ngomong terbantahkan masing-masing. toh. Jangan ngomong masing-masing, lu bilang nabi penutup, katanya kok jadi masing-masing. Bukan, Gak aku ada bilang masing-masing. masing-masing itu baik orang Yahudi, Nasrani, Islam itu kan sholat. Caranya tuh Terus? masing-masing. Caranya Loh, enggak. masing-masing. Enggak bisa. Bukan masing-masing. Jadi kenapa? Kalian pakai takbiratul ihram gitu. Sujud, Loh, enggak. itu kalian itu maknanya beda. Sholatnya Enggak, kalian enggak, itu enggak. beda sendiri. Ini bukan makna, ini bukan makna. Ini proses. Loh, saya tanya makna. Jadi kalau korban kan itu korban itu udah digenapi, kalau sholat belum digenapi ya di sana. Loh, apaan? Apa? Genapi apa? Loh, ya itu penggenapan. Justru karena Yesus sudah bangkit lah, makanya kami apa sih namanya pusat sholat itu semua itu tuh ibadah kami tuh ke Yesus. Jadi kalau Maria gimana tadi? Kalau Maria itu seorang Yahudi. Enggak sholat Bukan pengikut Yesus, bukan pengikut Yesus ya? Bukan gini loh. Kan semua itu, nah Yesus datang kan untuk menggenapi Taurat dengan mati di kayu salib. Tentu sebelum dia melakukan penggenapan itu semua yang dilakukan oleh orang-orang Israel sebelum Yesus itu menggenapi Taurat itu tentu berkiblatnya kepada sholatnya Nabi Daniel. Sholatnya berapa kali? Setelah Yesus menggenapinya 3 kali, tapi nggak ada waktunya. Dia sholatnya nggak ada jelas itu seperti gak apa. ada waktu. Oke. Udah ada pokoknya 3 kali aja. Itu. Nah, tapi semua pada waktu Yesus menggenapinya itu, kekristenan itu sholat kiblatnya itu untuk mengingat kejadian Yesus selama di dunia dari lahir sampai bangkit, sampai naik ke surga. Sampai nanti turun. Nah itu deh. Sampai itu nama sholat ke-7 yang terakhir. Kita disuruh berjaga-jaga. Makanya ada namanya tahajud kan? Kalau kalian nyebutnya. Kalau kalian nyebutnya tahajud kan? Tahajud di kalau malam. Nah, kalau kami nyebutnya apa ya? Sholat tatar namanya. Sholat tengah malam. Sama enggak sama yang Sholat Ratri Madya itu jadi sholat tengah malam. Nah, kalau kalian nyebutnya sholat tahajud. Nah, kenapa makna sholat tahajud itu mesti tidur dulu? Coba gue tanya. Coba, kenapa? Nggak boleh kan kamu begadang untuk menunggu tahajud? Nggak boleh kan? Boleh nggak? Boleh. Nggak ada. Boleh. Mana ada tahajud? Nggak boleh. Sholat tahajud itu mesti tidur dulu, Pak. Boleh. Nggak boleh kamu. Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Harus tidur dulu dan bangun di jam tengah malam. Enggak tengah malam. Iya kok. Iya. Itu maknanya apa? Sampai bangun. Maknanya apa? Itu nggak wajib kan? Nggak tahu kenapa nggak wajib? Kenapa nggak wajib? Nabi wajib. Kenapa? Salah satu kewajiban Nabi yang kalau salah satunya ya sholat malam itu wajib. Wajib bagi Nabi. Sholat tengah malam itu wajib nggak? Tahajud itu sifatnya wajib nggak? Bagi Nabi wajib, tapi bagi umatnya itu nggak. Ya kayak misalnya poligami, kalau Nabi kan lebih dari. Kamu pengikut Nabi atau pengikut diri sendiri? Betul, itu salah satu. Misalnya puasa wisol itu nggak boleh kalau umatnya, kalau Nabi boleh. Puasa wisol bersambung. Apa itu dasarnya? Sambung 7 hari misalnya, boleh. Kalau itu Nabi boleh, kalau kita nggak boleh. Ya, maksudnya Nabi boleh tanpa berbuka. Tapi lanjut terus. Jangan ngomong buka-bukaan. Sholat tengah malam itu. Sholat tahajud itu kan artinya apa sih? Apa sih arti tahajud itu apa sih? Tahajud bi nafilatalak. Langsung ke tahajud ini. Ya itu gue pengen tahu apa. Miau. Ya, bismillah illa qalila. Langsung berbahasa roh. Orang nggak ngerti. Biar gue diem. Biar bengong gua. Kenapa sih? Ngomong apa sih?
Isra. Oke, bro. Ya, Yal Muzamil biar ada artinya lah. Aku nanti ngomong nggak ada artinya repot kan. Kenapa? Soal tengah malam kenapa? Ini kan wahyu kedua ini. Ya, bangunlah pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu seperti kurang sedikit dari itu. Maksudnya, kenapa? Kenapa berserumun di tengah malam? Malam ya. Pertanyaan. Iya, itu kan perintahnya, bangunlah. Nah, saya tanya, maknanya apa? Salat malam kalau di sini. Ini kewajiban Iya, Nabi di awal-awal. Di awal-awal mendapat perintah. Iya, kenapa? Itu wajib. Maknanya apa? Maknanya apa? Gue tahu tuh diperintahin, gue tahu. Bukan nggak menuduh kamu ya, Net. Saya itu tidak menuduh kamu melakukan sholat tanpa perintah, enggak. Ya, ada perintahnya di sini, oke. Karena yang saya tanya, makna sholat tengah malam itu apa? Itu nomor 5, 6, 7 ini coba dibaca. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Sesungguhnya bangun malam itu lebih kuat dan lebih mantap ucapannya. Sesungguhnya pada siang hari engkau memiliki kesibukan yang panjang. Ya, apa maknanya? Ya ini tadi pengaruhnya lebih kuat kata Allah. Pengaruhnya, efeknya lebih kuat, tapi maknanya kenapa tengah malam? Pengaruhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah makna bangun-bangun disuruh sholat di tengah malam padahal lagi ngorok? Kok. Ini perintah kedua pun langsung sholat kan? Ini ayat yang turun setelah Iqra itu ini. Wahai orang berselimut, karena dia ketakutan kan selimut. Nabi kan ketakutan. Siapa yang ketakutan? Nabi yang asli itu gitu, ketakutan dia lihat Jibril, nggak tahu dia siapa itu Jibril. Bukan. Sebentar. Jibril itu beliau nggak tahu Jibril. Nggak tahu. Nabi itu nggak tahu. Kisah dia yang pas waktu itu ditemuin malaikat di Sirah Nabawiyah itu gimana? Nggak tahu Nabi itu. Yang adanya di black, yang ada nota hitam, itu apa? Itu kan di hadis-hadis yang Israeli ya. Iya, hadis-hadis itu. Kok Israeli ngomongin Muhammad? Bukan, itu ada hadis yang cerita. Hadis itu kan. Bukan, ya, itu Sirah Nabawiyah. Kok hadis Sirah Nabawiyah? Iya, Nabawiyah. Tidak tahu kalau itu Jibril, nggak tahu dia. Iya, tapi dulu pas kecil katanya didatangin malaikat. Kata siapa? Bibinya. Gue baca di Sirah Nabawiyah. Iya, di Sirah Nabawiyah terkenal. Mana? Kasih nanti referensinya. Nih, kalau nanti ada gimana? Kita dilihat dulu. Kalau gue dapet gimana? Itu memang pernah kita dulu. Bukan nggak ada, tapi itu pernah dulu. Itu banyak yang berpendapat itu ya kisah hidup Nabi yang tidak terkonfirmasi gitu. Nggak ada bukti. Terus apa untungnya? Apanya? Itu kan bagus dong. Dia ditemuin malaikat. Yang kita nggak tahu. Nabi itu nggak ngerti. Kalau ditemuin malaikat nggak ngerti. Itu sirah loh, bukan hadis. Itu sirah loh, bukan hadis loh. Enggak, ini cerita aku aja. Kamu berpegang. Kamu kan lagi debat, lagi ngobrol sama aku kan. Abaikan yang itu. Iya. Tapi tahu. Berarti kan kenapa itu sirah loh. Sirah Nabawiyah itu bagian dari sejarah dia belum kecil loh. Kamu mau tahu dia sejak kecil mau bisa kamu lihat di Quran kan enggak? Memang kamu bisa ngeliat sejarah dia pas waktu kecil di Quran. Sampai gundul nggak kalau yang dapat uang yang nggak tahu. Kalau kita lihat misalnya ketika Khadijah itu nyuruh apa namanya karyawannya untuk memata-matai Nabi, itu kan karena memang Nabi nggak ngerti kalau dia memang
Jadi sirah nggak usah kita lihat gitu ya. Banyak itu nanti. Muhammad itu nggak ngerti bahwa dia nabi, itu nggak ngerti, nggak tahu dia. Iya, itu kata Quran. Tapi menurut sejarah kecilnya dia bertemu malaikat. Bagaimana bisa gemeter? Jadi saya lebih memegang mana? Quran Pak itu. Ini orang Ya harus berselimut semua dong. Quran, hadis, ya. Sirah harus berpegang ke semuanya lah. Kenapa Iya, takut? Oke, pintar. Jadi ini yang berselimut Masa siapa? kamu mau tahu apa? Ini yang berselimut siapa? Yang berselimut ini? Ya, nggak tahu. Enggak. Ya nggak tahu itu Muhammad katanya. Itu Makanya Muhammad. Iya itu Muhammad. turun surat ini kan. Kenapa? Turun surat Ketakutan. ini. Ini kedua nih. Enggak, dia ketakutan belum? Kulumun itu ketakutan bukan? Ketakutan. Ketakutan. Awal ketakutan. Nabi asli begitu, ketakutan. Bukan malah siapa engkau? Nah, enggak. Lu kalau ketemu setan takut gak? Kira-kira lu pas ketemu setan, kalau lu ketemu setan lu takut gak? Saya? Setan gitu. Aku enggak takut. Iya, kira-kira. Enggak takut. Hebat, kamu lebih hebat berarti. Daripada Muhammad tuh takut dong sama malaikat. Lu ketemu setan gak takut, dia ketemu malaikat takut. Ya Muhammad kan memang nggak ngerti. Hebat dong. Apanya hebat? Nah, memang lo ngerti. Setan kan memang Muhammad nggak ngerti mana setan ini. mana. Bagi saya, ya ini kan saya lagi ketemu sama setan saya sekarang. Berarti bukan gini loh. Baginda Muhammad tahu nggak bentuk setan? Ada malaikat deh. Ini yang lagi ngobrol sama saya siapa? Dek, berarti di Islam setan lebih friendly daripada malaikatnya kalau di Islam. Enggak. Jadi udah tahu ya ini ayat. Lu belum pernah ketemu enggak? Lu belum pernah ketemu setan nih. Terus tiba-tiba lu ditemuin setan nih, ditemuin setan. Lu takut atau gimana? Aku ketemu setan mana takut lah. Kan? Ini setan sama ini setan banyak ini nggak takut ya. Kok Muhammad bisa takut ketemu malaikat? Ya karena dia nggak ngerti. Kok sama? Setan mana? Kalau lu ngerti, dia enggak. Kalau kamu ngerti, Baginda Muhammad nggak ngerti. Maksudnya gimana? Gini, kamu kalau ketemu setan, kan kamu misalnya belum pernah ketemu setan, tapi ditemuin setan, takut nggak? Nah ini ketemu setan saya nggak takut sekarang. Bukan, ya kan kita kan nggak bertemu, nggak maksudnya kamu ini pertanyaan gini. Ya ini pada waktu nanti suatu saat setan juga, Mas Bisu. Ngobrol, ini nggak, kamu kan ditemuin, kan aku nggak nemuin kamu sekarang. Yang nanti pada saat setan yang sesungguhnya itu menemuin kamu, kira-kira kamu takut nggak? Enggak. Nah, ini kenapa Muhammad takut? Ini cuma malaikat. Ya, Nabi Muhammad ketemu malaikat karena nggak tahu. Karena dia nggak tahu kalau dia nabi. Nah, iya, harusnya gini. Maksudnya harusnya kalau dia ketemu malaikat, dia juga nggak takut. Kayak apa ya? Kayak nabi-nabi palsu itu. Wah, saya bertemu malaikat gitu ya. Cerita begitu sama orang-orang ya. Dia nggak tahu gua. Pokoknya gimana nih? Kok dia ketemu malaikat malah takut? Emang malaikat kayak setan ya? Ini begini, gitu ya. Enggak, malaikat itu memang kayak setan ya, makanya takut. Setan mana saya takut sih? Kalau Muhammad ketemu setan takut? Enggak ada lah. Enggak, Baginda Muhammad ketemu setan takut nggak? Setan yang mana? Kan saya aja menghadapi setan nggak takut Muhammad lagi. Dan manapun izin dia ketemu jin takut nggak? Jin itu apa? Jin itu makhluk gaib. Muhammad nggak takut, cuma kesurupan doang. Apa itu? Makhluk gaib banyak. Enggak gitu. Masa ketemu jin nggak takut, ketemu malaikat gemeteran? Nah, itu pertama kali. Nanti kan di surat Al-Ma'arij ketemu lagi itu. Coba surat Al-Ma'arij ya. Nah, ketemu jin, Muhammad ketemu jin pertama kali takut nggak? Al-Ma'arij kita lihat dulu. Al-Ma'arij. Selamat datang. Enggak. Dia lari dia. Mau lari dia. Apanya lari? Sama masa setan aja kok lari sih? Gimana ini? Mau lari. Bagus ini. King Real Salam nggak takut ketemu setan. Enggak. Baginda Muhammad takut ketemu malaikat. Buset.
Berarti kesimpulannya gitu ya, Kingril, Mas Kingril. Itu. Kalau Mas Kingril ketemu setan nggak takut, tapi baginda Muhammad ketemu malaikat takut. Ya, pertama kali. Jadi Muhammad itu ketemu Jibril berapa kali menurut? Memang Mas Kingril Salaman udah pernah ketemu setan berapa kali? Saya tiap hari ketemu setan. Tiap hari. Ini lagi ketemu setan juga, ini lagi ngobrol sama S. Ya, mau ngelawak ya. Mau ngelawak lagi diskusi mau ngelawak. Ya, mau ngelawak sih. Kita lagi nge-zoom, bukan lagi ketemu setan. Terus? Ya memang sih. Memang kita ketemu. Jadi gue setan nih. Jadi gue setan. Apa itu? Dari Islam lu. Udah. Lu ngapain sih muter-muterin ini ayat? Maksudnya apa sih? Jadi ketemu nggak? Takut nggak baginda Muhammad sama setan? Kapan sih ketemunya? Kapan sih ketemunya? Enggak, aku heran gitu Mas. Itu Muhammad ketemu malaikat itu kenapa takut gitu loh? Ya takut dia itu kok sama seperti kayak manusia ketemu setan. Kok sama kayak ketemu setan gitu loh. Nabi asli itu begitu, dia nggak ngerti kalau nabi, dia jadi nabi itu nggak tahu gitu. Orang kalau ketemu setan nggak untuk pertama kali juga takut. Nabi asli ketemu nggak takut. Ini aku lagi ngobrol sama manusia asli nggak ada, jangan manusia lagi. Dek, nabi dari Yahudi mana yang ketemu malaikat takut dek? Belum ada lah, nggak ada lah. Belum ada, nggak ada. Tadi lu bilang semua nabi. Katanya semua nabi ini kalau ketemu malaikat ketakutan kata lu kan tadi kan? Bener gak nabi asli? Tadi bilangnya atau nabi palsu? Bilang lagi nih. Nabi asli kalau ketemu malaikat ketakutan atau nabi palsu yang ketemu malaikat ketakutan. Bingung lah, lu nanyanya begitu sih. Yang bener lah, kadang-kadang lu kalau nanya lah, Master. Nggak bener kalau nanya lu. Orang-orang kan jadi bingung. Bisa nggak sih lu buat pertanyaan yang nggak buat orang bingung? Sebenarnya gue nggak mau bingung dia ngomong tadi katanya nabi asli kalau ketemu malaikat ketakutan. Nah gue bingung tuh. Iya sekarang pertanyaan lu buat dia bingung nggak? Sekarang gue tanya, bingung kan? Ya lu jangan kayak gitulah. Apanya? Jangan kayak gitulah. Kita jangan buat nyusahin orang dong. Ini Master taruh Pak Mas Salman kayak omelin dulu si Master ini nggak bener. Lu kalau nanya besok yang ketemu dengan ini kok dengan nggak takut akhirnya. Bentar gue kesel mau sekitar lo nanya tuh yang bisa dijawab bisa nggak sih? Lo nanya yang bisa dijawab. Bentar. Master. Suara gue kecil deh. Kesel gue. Kenapa sih? Lu kalau nanya bisa dijawab. Jawabannya harus mau. Sama gue udah omelin tenang buat lu. Gue omelin. Dirian ini. Kita pertanyaan yang coba deh Master, gantian tanya. Ya gue dengerin deh suara gue deh. Wah? Nggak tahu suara gue ya kecil nih. Gara-gara apa? Kok suara gue kecil? Kecil suara gue. Ada setan. Nyali lu, tapi nyali kecil nggak? Bentar ketemu malaikat ntar takutan lagi. Lu ketemu malaikat gimana sih tar? Kalau gue nabi asli, gue ketakutan pasti deh sesuai dengan kata Cyril Salaman ini. Kalau nabi asli ketakutan lihat ketemu malaikat. Memangnya Jibril berapa kali ketemu sama nabi itu? Sekali aja, habis itu nggak ketemu lagi. Dadah, selamat tinggal katanya. Ambil sandal dulu sana gitu. Nggak ada kayak gitu. Makanya kalau nabi yang asli ketemu malaikat ketakutan. Makanya gue mau tanya, nabi-nabi sebelum si Muhammad itu ketemu malaikat. Ini kalau nggak benar nih, sebentar Master sebentar. Kingril Salaman, lu kalau nanya itu bisa nggak yang nggak bisa dijawab sama Tor?
Lu kalau nanya yang bisa dijawab, kesel gue masih King Real sama nih. Ya Cari, udah coba nanti aku cari yang nggak siapin bisa dijawab. waktu Nggak bisa khusus dijawab sama Mantor. sama Tor saya berdua. Ayo, kapan? Yang nggak bisa dijawab dong. Si Tor, nanti Nanya aku yang bisa kasih pertanyaan dan dijawab. kamu pasti nggak bisa jawab. Ya Mau? udah. Ya. Kapan ya? Kita Marah kan gue ngomelin Tor tadi juga. Ayo, jagoan Kan Tor, kapan? gue Kita orangnya selalu ngomel. di sini. Ya, kapan lu mau masuk? Ayo. Kita live-in. Ayo. Kasih waktu apa temanya? Ya udah, Boleh. apa? Lu mau temanya? Terserah lu, Nggak, favoritmu apa? Favoritmu apa coba? Tapi jangan sekarang, udah malam ini, jam 2, bro. Iya, jangan sekarang. Iya, benar. Itu sandal udah dekat, Rian juga. Mana Rian tuh? Gue kalau favorit, gue demen moral-moral. 7% speaking. Kok pilih aja favoritmu apa, tulis di grup. Nanti kita dialog. Ya, boleh. Yang paling favoritmu apa? Tentang moral. Terus. Ya. Boleh. Ke mikrofon gue gede nggak? Boleh. Moral lah. Kan paling bermoral kan? Ayo. Kapan? Iya, moral Nabi gitu. Nggak apa-apa nanti. Nggak apa-apa. Atur lah. Lu mau kapan? Halo, dengar nggak suara gua? Halo. Cuman tes. Halo. Pakai data tes. Kok suara gua kecil ya tiba-tiba ya? Iya, makanya. Kenapa ya? Ada setan. Speaker mikrofon. Ini gede nggak? Kecil nggak? Kecil kok, soalnya cuma 7% deh. Itu lu. Hah? Nggak bener nih. Ini pasti gara-gara setan nih. Dalam besok aja deh. Setan ya nih. Ada setan lewat tadi. Gara-gara dialog sama setan. Tuh orang 200% dulu cuma 7% deh. Saya berapa persen nih? Pak Ban. Kok bisa gini? Tes. Saya berapa persen? Nggak ada suaranya. Suaranya nggak kedengaran, Pak Ban. Tes. Kok tiba-tiba 7% sih? Tes. Tuh, udah 200% ya? Ya, udah gede nggak? Udah gede ya? Halo, Tor, halo. Ya. Udah gede belum? Kok bisa 7% ya tiba-tiba ya? Iya, makanya. Ada yang turunin lah itu lah. Kok bisa diturunin sih? Udahlah. Gue kecewa gue di sini ya. Lu nanya Tor yang bener lah. Nanya yang jangan sulit-sulit dong. Jadi kan jadi imbang gitu loh. Si dosen lu atur kapan kita di FIC deh, kita live-in. Ya. Iyalah. Ya, siap ya. Ya. Salam. Ya, siapin data yang banyak ya. Dosen. Iya. Gue nggak mau asumsi, gue tinggal komen asumsi. Jadi jangan siap sandal ya. Sandal agak dekat ya. Apa? Itu Bang Erdion biasanya sandalnya agak jauh dia. Iya, peraturannya begitu. Emang debat nggak boleh pakai sandal, harus ceker. Dikunci. Jangan, iya. Kunci gembok. Kan? Bukan tempat hilang sebabnya. Yang sulit-sulit lah, Mas Tor. Lu maafin gue ya tadi Mas Tor ya. Mas King dari Salman mungkin nanyanya yang kalau sulit. Nggak boleh kayak gitu, Mas Tor. Biar kita imbang gitu loh. Iya. Lu memang mau pertandingan gak imbang? Mendowngrade otak gue. Nggak boleh lah. Ya. Jangan ulangin lagi ya. Itu udah gue ngomelin. Mas King dari Salman. Iya, Bang. Nanti ada. Ya Pak, ada Rian yuk. Thank you semuanya. Selamat malam. Ya. Demikianlah